Halo, berjumpa lagi di pembelajaran matematika. Nah, kali ini kita akan membahas tentang grafik fungsi eksponensial yang ada di mata pelajaran matematika peminatan kelas 10. Langsung saja kita ke materinya. Fungsi eksponensial itu merupakan fungsi yang memetakan setiap elemen x bilangan real ke dalam fx sama dengan a pangkat x, di mana a-nya itu harus lebih daripada 0 dan a-nya tidak boleh sama dengan 1. Untuk bentuk umum dari fungsi eksponensial yaitu y sama dengan fx sama dengan k kali a pangkat x. Kemudian untuk x-nya itu apa? X-nya adalah variabel bebas dengan daerah asalnya atau domainnya itu x-nya itu lebih besar daripada negatif tak hingga atau kurang dari tak hingga. Untuk x-nya itu elemen bilangan real. Kemudian si a di sini, a-nya ini merupakan basis dengan syarat a-nya itu lebih daripada 0 dan tidak boleh sama dengan 1. Kemudian y-nya ini merupakan variabel tak bebas, jadi ini terikat tergantung dari nilai x-nya. Nah, y-nya ini sama dengan fx. Kemudian k-nya ini, k itu merupakan konstanta. Nah, untuk grafik fungsi eksponensialnya, misalkan ini grafik fungsi eksponensial yang dimiliki ada dua. Yang pertama, si fx sama dengan k kali a pangkat x. Kemudian yang kedua, ini ada gx sama dengan k kali 1 per a pangkat x. Nah, untuk grafiknya ini simetris terhadap sumbu y. Perbedaannya itu ada pada di sini ini 1 per a, di sini cuma a saja. Kemudian grafik fungsi fx dan gx itu akan memotong sumbu y. Di sini memotong sumbu y ini di 0, k. Jadi ini k, di k dia memotong sumbu y-nya. Kemudian untuk sumbu x itu merupakan asimtot. Nah, asimtot itu merupakan garis yang didekati dari grafik fungsinya, tapi tidak sampai berpotongan dengan fungsi tersebut. Nah, jadi nanti kalau kalian panjangkan ini fx-nya, panjangkan gitu, nanti dia tidak akan pernah memotong sumbu x. Begitu pula untuk yang gx, kalau misalkan dipanjangkan terus ke arah kanan, itu tidak akan pernah memotong sumbu x, hanya mendekati saja. Selanjutnya, si grafik fx sama dengan k kali a pangkat x itu merupakan fungsi monoton naik. Nah, kenapa dia disebut dengan fungsi monoton naik? Karena misalkan kalau nanti kalian ambil untuk sembarang x, yang x1 yang lebih kecil daripada x2 itu nanti kalau di input fungsinya ke sini itu akan x1-nya akan lebih kecil dari fx2-nya. Misalkan kita ambil x1 itu sama dengan 1 dan x2 itu sama dengan 2. Nanti kalau kita input di sini f1 berarti ini kan k kali a pangkat 1. Untuk f2 k kali a pangkat 2. Nah, ini kan sudah jelas berpangkat 2, berarti lebih besar daripada A yang berpangkat 1, sehingga F1-nya itu kurang dari F2. Di sini juga begitu, untuk X1-nya kurang dari X2, seperti itu. Nah, ini namanya fungsi monoton naik. Untuk grafik GX-nya, itu merupakan fungsi monoton turun, karena untuk setiap X sembarang X diambil, X1-nya diambil itu kurang dari X2, maka nanti ketika diinput, si GX1-nya itu malah hasilnya lebih besar daripada GX2. Nah, contohnya misalkan kita ambil X1-nya itu seperti tadi ya, 1, kemudian X2-nya itu 2. Kita input ke GX-nya ini. Berarti G1 itu akan menjadi K dikalikan dengan 1 per A pangkat 1. Nah, 1 per A-nya itu kan jadi negatif 1 ya, kayak gitu. Kemudian untuk G2-nya 1
sama dengan K kali 1 per A pangkat 2. Nah, ini K kali A pangkat min 2 jadinya. Nah, untuk yang negatif 1 ini kan hasilnya lebih besar dong daripada negatif 2, pangkat negatif 2, sehingga si G X1-nya itu lebih besar daripada G X2. Nah, karena ini berarti dia adalah fungsi monoton turun seperti itu. Nah, untuk menggambar grafik fungsi eksponensial, yang pertama langkah-langkahnya, kalian buat tabel bantu berupa nilai X dan Y, yaitu memilih beberapa nilai X sehingga nilai Y mudah kita tentukan. Kemudian, gambar titik-titik yang sudah didapat di langkah pertama ini ke bidang koordinat. Selanjutnya, titik-titiknya tersebut tinggal dihubungkan dengan garis, dengan kurva mulus. Nah, langsung saja kita ke prakteknya. Untuk soal yang pertama, gambarlah grafik fungsi f(x) sama dengan 2 pangkat x dan gx sama dengan setengah pangkat x. Nah, kita buat bantuan tabel. Ini ambil untuk nilai x-nya, kita yang menentukan sendiri. Kita bebas menentukan nilai x-nya di sini, berapa jumlah x yang kita akan ambil itu kita bebas, tapi usahakan ambilnya itu ada nolnya dan kemudian sama jumlah di kanan dan di kiri nolnya. Seperti ini, 0, 1, 2, 3 di kanan, yang di kiri juga negatif 1, negatif 2, dan negatif 3. Nah, ini kita input ke fungsinya, ke fx dulu. Negatif 3. 2 pangkat negatif 3 itu hasilnya 1 per 8. Kemudian 2 pangkat negatif 2 itu hasilnya 1 per 4. 2 pangkat negatif 1, 1 per 2. 2 pangkat 0 itu 1. Kemudian 2 pangkat 1 itu 2. 2 pangkat 2, 4. 2 pangkat 3 itu 8. Selanjutnya kita buat dulu koordinatnya. Kita tentukan titik yang 0, nolnya itu dengan 1, 0,1. Berarti di sini kira-kira titiknya. 1, 0,1, kemudian 1,2 untuk x-nya 1, y-nya itu 2. Berarti kira-kira titiknya di sini. Selanjutnya untuk x-nya itu 2, kemudian y-nya 4. Selanjutnya untuk x-nya 3, y-nya dia menjadi 8. Kira-kira di sini. Kemudian untuk yang di sebelah kiri, min 1, x-nya min 1, y-nya setengah. Nah, di sini kira-kira. Kemudian untuk min 2, y-nya itu 1/4. Nah, kira-kira di sini. Kemudian untuk yang min 3, y-nya itu 1/8. Di sini kira-kira. Nah, maka dari itu kita tarik garisnya dengan kurva mulus ya. Selanjutnya yang gx, kita input untuk negatif 3, kita input ke gx-nya, setengah pangkat negatif 3 itu 8, kemudian setengah pangkat negatif 2 itu 4, setengah pangkat negatif 1 itu 2, setengah pangkat 0 itu 1, kemudian setengah pangkat 1 itu setengah pangkat 2, 1 per 4, setengah pangkat 3, 1 per 8. Nah, sama seperti tadi, kita tentukan titik-titiknya terlebih dahulu. Untuk yang 0,1 dulu. 0,1. Kemudian saya ambil yang di sebelah kiri dulu.
Sebelah kiri untuk negatif 1 itu dengan 2. Kemudian negatif 2,4 di sini, negatif 2,4, kemudian negatif 3,8. 8, negatif 3,8. Selanjutnya yang sebelah kanan, untuk 1 dengan setengah, 2 dengan 1/4, kira-kira di sini, 3 dengan 1/8, kira-kira di sini. Kemudian kita hubungkan titik-titiknya dengan kurva mulus. Sehingga ini Gx-nya dan yang ini Fx-nya. Untuk lebih jelasnya, kalian bisa perhatikan gambar yang lebih rapi berikut. Lanjut ke soal yang kedua, gambarlah grafik fungsi fx sama dengan 3 pangkat x tambah 1, dan gx itu sama dengan 3 dipangkatkan dengan x kurang 1. Kita langsung saja ke menggunakan tabel bantu ya. Untuk yang pertama, ini ketika x-nya 0, nilai fx-nya 3 pangkat 0 itu 1 tambah 1 ini 2. Kemudian untuk 3 pangkat 1 tambah 1 itu 4, 3 pangkat 2, 9 tambah 1 itu 10. Selanjutnya yang negatif 1, 3 pangkat negatif 1, 1/3 tambah 1, itu jadi 4/3. Kemudian 3 pangkat negatif 2 itu 1/9, tambah 1 itu 10/9. Kita buat sekarang koordinatnya dulu. Ini dia. Untuk yang 0, itu 0, y-nya 2. Kita anggap ini 1, 2. 0,2 berarti di sini kira-kira. Kemudian untuk x-nya itu 1. X-nya itu 1, y-nya 4. 4. Kira-kira di sini titiknya. Kemudian untuk yang 2, itu y-nya 10, karena terlalu jauh kita bisa abaikan. Kita berlanjut ke yang negatif. Untuk yang negatif 1 itu 4/3, 4/3 itu di antara 1 dan setengah ya. Kita anggap setengahnya di sini, berarti ya kira-kira di sini. Kemudian untuk yang negatif 2, yang negatif 2 itu y-nya 10/9, berarti lebih dari 1. 1 di sini dia kira-kira. Kita tarik dengan kurva mulus. Nah, ini dia untuk fx-nya. Selanjutnya untuk gx, untuk yang 0 berarti 3 pangkat 0 kurang 1 berarti 3 pangkat negatif 1, 1/3. Untuk yang 1, 3 pangkat 1 dikurang 1, 3 pangkat 0, 1. Untuk yang 2, 3 pangkat 2 dikurang 1 berarti 3 pangkat 1, 3. Untuk yang negatif 1, 3 negatif 1 kurang 1. 3 pangkat negatif 2 berarti 1/9. Untuk yang negatif 2 dikurang 1 berarti 3 pangkat negatif 3, yaitu 1/27. Kita buat titiknya juga. Untuk yang 0,1/3, 1/3 ya kita misalkan dia di bawahnya setengah ya, di sini kira-kira. 1/3. Selanjutnya untuk yang 1, x-nya 1, itu y-nya juga 1. X-nya 2, y-nya itu 3. X-nya 2, y-nya itu 3. Kemudian yang untuk negatif 1, X-nya negatif 1, Y-nya 1/9, kita anggap di sini. Kemudian untuk yang negatif 2, itu 1/27 ya, kira-kira di sini. Kita tarik dengan kurva lurus. Nah, jadi ini dia Gx-nya. Untuk gambar yang lebih jelas, kalian bisa lihat gambar yang berikut. Nah, ini dia, kalian bisa perhatikan untuk gambar yang lebih jelas ya.
Selanjutnya, soal yang ketiga, tentukan hubungan antara grafik fungsi f1x sama dengan 3 pangkat x, f2x sama dengan 3x tambah 1, dan f3x sama dengan 3 pangkat x dikurangkan dengan 1. Nah, langsung saja, ini tabel bantunya agar lebih cepat, karena tadi sudah dijelaskan bagaimana cara mengisi tabel bantunya. Kemudian, gambar grafiknya sudah ada, juga yang sudah jelas. Selanjutnya kita menentukan hubungan antara ketiganya. Nah, di sini yang grafik fungsi utamanya atau yang sederhana itu kan yang pertama, yang f1x, yaitu yang 3 pangkat x, yang ini, yang fe1x. Kemudian kita lihat hubungannya, karena dia yang paling sederhana, dia yang akan menjadi patokan. Si f1x dan f2x. Ini f1x, titik potongnya dengan sumbu y itu ada di sini, di 0,1. Sedangkan yang di f2y itu ada di 0,2. Jadi dia bergeser titik potongnya itu satu satuan ke atas, sehingga untuk grafik f2x ini adalah hasil pergeseran dari grafik f1x itu sejauh satu satuan ke atas. Kemudian kita perhatikan yang grafik yang f3x-nya. Yang f3x-nya ini dia awalnya adalah grafik f1x yang digeser ke kanan. Di sini itu sama kan, titiknya awalnya dia 0,1, dia berpindah titiknya menjadi 1,1. Sehingga si grafik f3x ini adalah pergeseran grafik f1x sejauh satu satuan ke kanan. Nah, ini jadi kalau misalkan nanti kalian melihat soal yang bentuk umumnya dia itu kayak bentuk sederhananya itu 3 pangkat x atau 2 pangkat x, nantinya ditanya hubungannya hanya ditambah dengan 1 atau dipangkatkan dengan 1. Kalau dia ditambah 1, berarti nanti dia digesernya ke atas. Kalau dikurang 1, digesernya ke bawah. Sebanyak satu satuan. Kemudian kalau misalkan dia di pangkatnya yang berkurang, itu dia digesernya ke kanan sebanyak pangkatnya. Kalau dia pangkat dikurang 1, berarti dia satu satuan ke kanan, dikurang 2, 2 satuan ke kanan gitu. Kalau dia nanti pangkatnya ditambah, berarti bergesernya ke kiri gitu. Soal yang keempat, yaitu tentukan asimtot datar dari fungsi eksponensial y sama dengan 3 pangkat x ditambah 1. Nah, cara penyelesaiannya itu ada, yang pertama kalian bisa gambar terlebih dahulu. Setelah kalian gambar, kalian bisa menentukan asimtotnya. Jadi, yang mana nih garis yang kira-kira kalau misalkan kita buat di Y, itu garisnya itu tidak akan pernah dipotong sama dia. Kalau di sini kondisinya ya ini, si 1 ini. Jadi ini garisnya Y sama dengan 1. Dia tidak akan pernah memotong Y sama dengan 1. Kalau diperpanjang pun tidak akan pernah memotong Y sama dengan 1. Kemudian, cara seperti tadi, fungsi yang sederhananya ini kan Y pangkat 3X tuh. Y pangkat 3X itu pasti asimtot datarnya itu adalah sumbu X atau garis Y sama dengan 0. Nah, tadi kalau misalkan si fungsi sederhananya itu ditambah dengan 1, berarti dia adalah fungsi yang digeser satu satuan ke atas. Kalau tadi kan dikurang 1 tuh, makanya digeser ke bawah. Nah, ini kan ditambah 1, jadinya dia digeser satu satuan ke atas. Jadi, asimtotnya yang sebenarnya seawalnya itu Y sama dengan 0, itu ditambah satu satuan ke atas. Jadinya 1, sehingga asimtot datar dari fungsi Y sama dengan 3 pangkat X tambah 1 itu adalah Y sama dengan 1. Jadi, ada dua cara, bisa digambar, bisa juga dengan analisis seperti ini. Oke, sekian pembelajaran kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Nah, jika kalian masih ada yang ingin ditanyakan atau belum dipahami, silahkan bertanya pada kontak person yang sudah disediakan, atau bisa langsung saja bertanya di kolom komentar yang ada di bawah. Jadi,
Selamat belajar. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Bye.